Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bab kedua di kitab Nashul Ibad. Ya, bab kedua ini dijelaskan oleh pengarang kitab ini ada 30 nasihat. 30 nasihat. 4 akhbar, sisanya asar. Apa itu akhbar? Yang dimaksud akhbar di sini adalah aqwalun Nabi, hadis Nabi, ucapan Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW. Asar adalah ucapan sahabat dan tabi'in. Jadi kitab ini di bab kedua ini 30 nasihat, 4 hadis, sisanya asar, sahabat dan tabi'in. Sahabat adalah orang yang masuk Islam dan berjumpa dengan Nabi. Tabi'in orang yang beragama Islam yang berjumpa dengan sahabat, itu tabi'in. Makalah yang pertama diriwayatkan dari Nabi SAW, khoslatani, 2 hal, 2 perkara, la sayyi'a Abdul bin Umar, yang tidak ada dari 2 hal ini lebih utama darinya. Artinya kedua hal ini nggak ada yang melebihi di apapun. Pertama, al-imanu billah, yang kedua wan-naf'u lil muslimin. Jadi pertama iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat buat orang Islam. Nah, bermanfaat buat orang Islam itu baik ucapan, tingkah laku, harta, badan, itu bermanfaat. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, man asbaha la yu'min zulma ala ahadin. Siapa orang pagi-pagi enggak ada niat sedikit pun berlaku zalim kepada seorang, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Siapa orang pagi-pagi yanwi nusratul muslim, menolong orang yang dizalimi, wa qada hajatul muslim, dan memenuhi hajat muslim, hajat kebutuhan muslim, utang dilunasin, ya kan, janda dinikahin, yatim disantunin, gitu ya, betul ya. Pokoknya hajat muslim dia penuhi, maka pada saat itu dia mendapatkan ajri hajatan mabrurah, pahala haji mabrur. Ini itu dalam hadis ini pengertiannya pagi-pagi ini waktu yang mustajab. Jadi begini ya. Jadi malaikat itu kan berkumpul pada waktu subuh. Malaikat malam, malaikat siang berkumpul. Ngapain gitu? Pertama, doain orang yang beribadah di waktu subuh, asbah kan. Yang kedua, orang yang berinfak di waktu subuh mendapatkan doa malaikat. Yang ketiga, orang yang punya utang dia bayarin, orang yang punya hajat dia penuhi, maka dia mendapatkan doa malaikat. Doa malaikat ini makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Rasa-rasanya nggak mungkin meleset lah. Makhluk yang dekat dengan Allah doa nggak mungkin meleset. Tidak mungkin lah. Masa malaikat doain meleset, doanya nggak mungkin. Di antara doanya adalah haji mabrur. Jadi ada amalan-amalan haji mabrur. Jadi antara amalan haji mabrur kan sholat subuh berjamaah di masjid, duduk zikir. Selesai itu kita sholat isra 2 rakaat mendapatkan pahala haji, umroh, tamatan. Ini juga sama. Kenapa waktu subuh, waktu pagi? Karena itu. Jadi malaikat siang, malaikat malam kumpul, itu masalahnya. Makanya lebih utama aktivitas ibadah itu di waktu subuh. Ya. Dalam hadis lain dapat doa malaikat, Allahumma barik lana fi umurina, ya Allah berkahi umatku di waktu subuh. Nah,
keliling. Jadi kalau pengen tahu rasanya, anda akan tahu, pengen tahu, orang luar juga sudah tahu. Awal-awalnya Nabi itu mendapatkan ya kekurangan, tanda kutip ya, fitnah ya. Ini apa-apaan, orang subuh-subuh diundang apa enggak, keliling ke masjid-masjid, ke musola-musola. Awalnya tuh, tapi sekarang apa yang terjadi? Coba lihat, setiap Selasa Nabi di Masjid itu diundang, Nabi yang mau. Setiap Rabu di Oktober, setiap Kamis di Jakarta, orang ikut sih, kali-kali ikut tuh. Nanti ketemu Pak Amin Rais. Tapi berangkatnya karena subuh setengah jam 4.12, berangkatnya jam 3.15, kira-kira 3.30. Kemudian hari Jumat di Abdullah yang dekat kan, keliling terus. Hari Sabtu subuh keliling dari masjid ke masjid. Coba sekali-kali ikut. Ya, dengan Nabi sering undang Sabtu, tapi memang berangkatnya lebih pagi lagi. Kenapa? Karena subuhnya pagi. Kalau dapat daerahnya di mana tuh? Nah itu yang kemarin belum lama bawa yang lalu di Yusuf. Nah Yusuf kan akhirnya dapat jadi motivasi sana kan, di musola saat itu dia subuh. Jadi setiap subuh walaupun ngantuk capek tapi itu terus keliling setiap hari. Coba tanya Pak Azhar. Bahkan Pak Azhar ini yang waktu di Gandaria masih MD sudah ikut, maka sampai hafal Jakarta. Jadi MD dia ikut. Nah itu alhamdulillah ya, nggak dapat amplop ya, nggak dapat. Jadi dakwah itu nanti kami saksi yang jadi dakwah, ikut dai itu para yang kita kaji ya. Jadi macam-macam kan. Tapi dai ini itu. Ini memang ada yang kita diundang, ada yang kita datang dakwah itu kita yang datang dakwah. Tapi setelah apa yang terjadi setelah Nabi keliling itu dikit-dikit ya, mulai bangun. Nah, ini kan dari hasil itu infak jamaah ini di Kolombo Salih dibangun sudah 5 tahun, sudah 1.070.000.000. Masya Allah. Nah, kembali lagi artinya adalah kalau kita lakukan itu pahala haji mabrur Allah berikan. Ya tuh, ya kan? Nah, hadis lain, ahabbul ibad ila Allah Ta'ala anfa'ul nas linnas. Hamba Allah yang Allah amat cinta kepadanya, orang yang paling bermanfaat buat manusia. Itu. Jadi orang yang paling Allah cintai, orang yang paling orang yang paling bermanfaat. Jadi bagaimana nih Anda semua antum semua nih nanti pulang di masyarakat, jadilah orang yang paling bermanfaat, terjun langsung ke masyarakat. Harus bisa jadi imam, harus bisa jadi khotib, harus bisa mimpin tahlil, harus tuh. Kalau perlu harus bisa mandiin jenazah. Kita nanti kita belajar itu, ya. Jangan sampai kita selesai kuliah pulang ke kampung hanya pergi gelap pulang gelap kerja di bank, tapi di masyarakat tidak ada manfaatnya. Nauzubillah, jangan sampai. Ya kan ya kan, akhirnya kan nggak ketemu dengan masyarakat, nggak bergaul dengan masyarakat. Ya itu, jadi ilmu kita nggak ada manfaatnya. Justru orang yang paling Allah cintai, orang yang paling bermanfaat. Minimal buat diri sendiri, buat keluarga, apalagi buat lingkungan kita nanti, insya Allah. Tuh, apalagi dalam hadis ini, afdhalul amal yang terbaik, idkhal surur ala qalbi, membuat senang hati orang mukmin. Amal terbaik itu. Jadi amal terbaik membuat senang. Jadi orang itu senang dengan kehadiran kita, dirindukan oleh orang karena kebaikan yang kita lakukan, kemanfaatan yang kita lakukan. Ya kan? Bisa membuat orang yang lapar jadi kenyang, orang yang sulit jadi mudah, orang yang tidak bisa bayar hutang kita bisa membantu minimal dengan doa. Itu. Kebalikannya nih, nauzubillah nih, khoslatani la sya'abbah. Dua hal
najis, nah, tidak yang paling najis. Jadi najis itu bukan hanya pelajaran fikih najis mutawassit bahwa langsung, bukan hanya itu, tapi najis perbuatan yang paling najis. Apa itu perbuatan yang paling najis? Asyirku billah wa darbil muslimin, syirik kepada Allah dan membahayakan orang lain, orang Islam. Itu perbuatan yang paling najis. Ya, zolim kepada orang, nyusahin orang, ya baik badan, harta, atau semua apapun, kalau membuat orang itu kehadiran kita membahayakan, itu perbuatan yang paling najis. Karena itu Allah menyatakan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat, uskurli walidaika, bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Ya, ini apa maksudnya? Maksudnya jangan sampai kita menjadi orang yang membahayakan orang lain, nggak pernah bersyukur, melakukan perbuatan syirik dan mudarat. Syirik itu ada dua ya.